Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube AMSP SMK Muhammadiyah 2 Bontoala. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran informatika dengan subbab sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, pernah nggak sih kepikiran gimana komputer kita bisa hidup dan bekerja? Nah, di balik layar ada superhero yang namanya sistem operasi. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Let's go! Pengertian sistem operasi. Sistem operasi secara umum ialah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi itu ibarat bos dalam komputer kita. Dia yang mengatur semua resource komputer supaya bisa bekerja dengan efisien. Bayangin aja, kayak manajer kafe yang mengatur semua karyawan biar pelanggan bisa dilayani dengan nyaman. Nah, pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Your best friend in computer. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Yang selanjutnya adalah sudut pandang sistem atau the resource manager. Sistem operasi adalah alat untuk menempatkan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, sudut pandang tujuan. Making computing comfortable. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu MS-DOS. Ini nih sangat legend. MS-DOS mungkin kalian belum lahir waktu dia jaya. Simple sih, tapi powerful. Cuma pakai text command. Nah, kelebihan dari sistem DOS memiliki ukuran yang kecil. Kedua, penggunaan memori yang juga cukup ringan. Yang ketiga, dengan berbagai perangkat pun sangat kompatibel. Kekurangan dari sistem DOS adalah hanya berupa tulisan serta tidak ada grafiknya. Karena memang generasi pertama. Yang selanjutnya adalah Microsoft Windows. Windows diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates yang merupakan pencipta Microsoft Windows. Seiring berkembangnya Windows telah mengalami banyak perubahan menjadi lebih baik. Nah, yang ini kalian pasti familiar. Windows OS yang paling populer di dunia. Dari Windows 10 sampai Windows 11. Makin keren kan tampilannya? Kelebihan dari Microsoft Windows atau Windows OS yaitu berjalan dengan performa yang cukup maksimal. Kedua, fitur lengkap yang dapat mendukung pekerjaan dan pemakaian sehari-hari. Yang ketiga, dapat digunakan oleh banyak perangkat keras. Dan yang keempat, populer dan memiliki banyak pengguna. Kekurangan dari Microsoft Windows OS ini sering terjadi kendala pada aplikasi untuk Windows versi terbaru. Jadi sering ada bug untuk versi-versi beta terbaru. Yang kedua, sering terjadi kendala pada performa dibandingkan dengan Linux dan Mac OS. Yang ketiga, banyak ancaman virus. Dan yang keempat, keamanannya yang mudah diretas.
Yang ketiga adalah Linux. Linux itu OS yang free dan bisa dimodifikasi sesuka hati. Keren kan? Banyak developer dan hacker yang suka pakai ini. Kenapa? Why? Karena super customized. Jadi Linux, sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai inti serta tambahan aplikasi dan modul pendukung lainnya, ini sangat mudah di custom. Jadi banyak developer dan hacker sering menggunakan sistem operasi tersebut. Kelebihan dari Linux bersifat open source, yang berarti dapat digunakan dan dikembangkan secara gratis. Cocok untuk developer karena terkenal ringan dan cepat. Selanjutnya itu memiliki komunitas yang besar. Dan yang keempat, ancaman virus yang rendah. Dan yang terakhir, pembaruan secara rutin. Kekurangan dari Linux yaitu memiliki pilihan perangkat lunak yang terbatas. Yang kedua, grafis kurang bagus untuk program yang butuh pemrosesan grafis yang berat. Yang ketiga, kekurangan dukungan untuk perangkat keras. Jadi dia banyak tidak kompatibel terhadap beberapa perangkat keras. Yang keempat, kurang cocok untuk bermain game karena developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Yang terakhir adalah macOS, Macintosh Operating System atau macOS. Nah, OS 1 ini lumayan premium, desainer dan content creator favorit. Tampilannya cantik, performanya maksimal, tapi ya harganya bikin kantong bolong guys. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple ini dibuat untuk komputer Macintosh pada tahun 1984 dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2021. Nah, macOS ini berbanding terbalik dengan Linux. Dia bersifat closed source, yang artinya untuk pengguna user diharuskan untuk membeli lisensi dan tidak dapat dengan bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini. Walaupun ada beberapa komponen yang bersifat open source sih, kelebihan dari macOS yaitu menawarkan performa yang maksimal. Yang kedua, minim dari serangan virus karena keamanan merupakan poin nomor 1 untuk Apple. Yang ketiga, memiliki GUI yang elegan, yang cantik. Tampilannya maksudnya yang cantik. Cocok untuk penggunaan yang menekuni bidang kreatif. Dan yang kelima, kompatibel dengan operating system lainnya. Artinya kamu dapat membuka file format apa saja di macOS tersebut. Kekurangan dari macOS memiliki harga yang relatif mahal. Hanya mendukung ekosistem yang sama Apple. Dan macOS cenderung hanya dapat digunakan pada keperluan desain grafis, penggunaan ringan saja. Jadi untuk penggunaan ringan dan desain grafis ya sangat cocok. Kurang ideal untuk bermain game. Dan keempat, perangkat Apple tidak dapat dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi untuk perusahaan lain membuat perangkat keras yang dapat menggunakan macOS. Dan yang terakhir, komponen perangkat keras kurang fleksibel untuk ditingkatkan karena sudah terikat secara built-in dan integrasikan dengan komponen lainnya. Nah, dari semua OS yang kita bahas, mana yang cocok buat kamu tergantung kebutuhan. Misalnya gaming, ada rekomendasi untuk Windows. Programming, Linux macOS. Desain, macOS. Dan untuk penggunaan umum itu bisa Windows atau Linux. So guys, sekarang udah paham kan tentang sistem operasi? Ingat ya, nggak ada yang terbaik. Yang ada
yang paling cocok buat kebutuhan kamu. Jadi, see you in the next video guys. Dadah!